adalah negeri yang diberkahi. Ya, menunjukkan keutamaan negeri Syam. Ya, keutamaan negeri Syam. Kita coba lihat keutamaan negeri Syam. Yang pertama, negeri Syam adalah negeri yang diberkahi. Ya, jadi negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaskan menggunakan Allah. Itu setidaknya ada 5 dalil. Ya, nah ini suaranya sudah mau balik. Ya, jadi setidaknya ada 5 dalil yang menunjukkan tentang keberkahan negeri Syam. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awrasna qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fihim." Dan kami pusakakan kepada kaum yang ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan bagian baratnya, kata Allah, allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya. Para ahli tafsir, jumhur ahli tafsir mengatakan itu negeri Syam. Kemudian surat Al-Isra ayat 1, ayat yang berbicara tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya 77:1 tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berfirman, wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarina wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Mereka hendak berbuat makar kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi untuk sekalian manusia. Kata para ulama, negeri yang diberkahi itu adalah negeri Syam. Ya. Dan sebagian berpendapat itu Palestina. Dan juga masih ada 2 ayat yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 81 dan surat Saba ayat 18. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa negeri yang ilal ardi allati barakna fiha, yaitu kami berkahi. Allah menyebutkan berulang-ulang negeri yang kami berkahi. Dan yang dimaksud keberkahan di sini itu adalah keberkahan dunia dan diniyah. Sebagian ulama berpendapat yaitu Allah berkahi dengan makanan yang berlimpah kebanyakan, dari situ menjadi tempat ya turunnya malaikat dan wahyu. Nah, Imam Nawawi berpendapat keberkahan di sini adalah keberkahan di dalam 2 ini, keberkahan dunia dan diniyah. Ya. Jadi ini termasuk keberkahan dunia dan diniyah. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamin. Ya Allah, berkahi kami pada negeri Syam kami. Nah, kemudian jamaah sekalian, di antara keutamaan negeri Syam yang perlu kita pahami dan kita bisa ajarkan kepada anak kita bahwa
Negeri ini adalah tempat berkumpulnya manusia nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat kedua. Allah mengatakan, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awalil hasyr." Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ulama menerangkan seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ya, jadi ini adalah tempat penghimpunan manusia di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Hahuna tusyarun." Di sini mereka akan dikumpulkan. Ya. Dan Nabi menunjukkan tusyarun. Nabi SAW juga jelas itu ma balu Syam ya Rasulullah. Kenapa emangnya dengan negeri Syam, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, al-malaikatu basitu ajnihatiha ila Syam. Karena ya malaikat di atas negeri Syam. Dia menyebutkan bahwa Ta'ifah al-Mansuro, golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah, itu juga mereka berpusat di Syam. Dan juga ya keimanan ya ketika di zaman fitnah juga akan kembali ke negeri Syam. Jadi di Syam itulah akan berpulang keimanan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Inni ra'aitu ka'anna amudal kitabi intazza min taht ya min taht wasadati." Sesungguhnya aku melihat pilarnya Al-Quran dicabut dari bawah tempatnya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, namanya, "Fatabatuhu basari fa'idha huwa nur." Kemudian aku lihat ternyata ada cahaya. Sati'un amada bihi lasyam. Yang memanjang sampai ke negeri Syam. Di Syam, ketahui imanan akan kembali kepada Syam. Jadi dari sini jemaah sekalian, ini menunjukkan keutamaan negeri Syam. Kemudian bagaimana dengan keutamaan negeri Palestina? Palestina juga istimewa. Palestina itu negara yang penuh dengan historis, sejarah para nabi dan para rasul. Karena itulah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ juga singgahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Kemudian di situ juga tempat lahirnya para nabi. Ya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga tempat dakwahnya para nabi dan rasul. Tempat turunnya banyak uh, tempat turunnya kitabullah, ya kitab-kitab Allah, syariat-syariat Allah. Itu paling banyak di Palestina. Kemudian juga di antara keutamaan Palestina adalah ada Masjid Aqsa, kiblat pertama. Masjid yang dibangun kedua di muka bumi ini. Karena kata Nabi SAW, ya ketika Abu Dzar radhiyallahu taala
radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali? Maka Nabi menjawab, ya Al-Masjidul Haram, Masjid Al-Haram. Qultu. Kemudian aku bertanya lagi, itu Abu Dzar. Thumma ayyun. Kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Ya. Qultu. Abu Dzar bertanya lagi, kam kana bainahuma? Ya, Abu Dzar bertanya, berapa jarak lama antara keduanya? Nabi mengatakan arba'un, 40 tahun. Jadi dalam sejarah masjid yang pertama kali dibangun Masjidil Haram, Ka'bah. Yang kedua Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian juga Al-Quds, yaitu Masjidil Aqsa, kelak akan menjadi pusat atau center kekhilafahan Islam. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Ibnu Hawalah, ya Ibnu Hawalah, "Idza ra'aita al-khilafata qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqad danat al-zalazil wal balayah wal umur al-idham sa'atu yawma idzin aqrabu ila an-nas min yadayya hadhihi min ra'sik." Wahai Ibnu Hawalah, kata Nabi, jika engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci, yaitu di Baitul Maqdis, dan sudah dekat keguncangan, gempa, kekacauan, dan sesuatu yang besar, maka kiamat itu lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini di kepala kalian. Ya. Artinya, kelak nanti Islam akan berjaya, pusatnya di Palestina. Ya. Di Baitul Muqaddas. Karena disitulah Dajjal akan terbunuh. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Kemudian juga orang-orang Yahudi akan dibantai. Saat ini memang orang-orang Yahudi mungkin menguasai Palestina. Tapi Nabi SAW sudah menubuatkan Palestina itu kelak akan menjadi kuburan bagi mereka. Mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya sebagaimana nanti disebutkan di sini, Palestina akan menjadi kuburan orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengatakan, la takum sa'atu hatta yuqatilu muslimin al-Yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang Islam berperang melawan orang Yahudi. Ya, memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtul umul muslimun. Dan orang-orang muslim berhasil membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Hatta yakhtabi al-Yahud min wara'il hajar wa syajar. Sampai-sampai Yahudi ketakutan. Mereka bersembunyi di balik pohon dan batu. Kemudian Allah izinkan pohon dan batu bisa ngomong. Fayaqul al-hajar wa syajar. Pohon dan batu bicara. Ya Abdullah. Ya Muslim. Hadha Yahudi khalfi. Fata'al faktulhu. Wahai Muslim. Wahai hamba Allah. Ini di belakangku ada orang Yahudi. Datanglah kemari. Bunuhlah dia. Illal gharqat. Kecuali pohon gharqat. Fa'innahu min syajaril Yahud. Karena dia termasuk pohon Yahudi. Jadi jamaah sekalian melakukan Allah. Palestina memiliki keistimewaan. Memiliki sejarah istimewa. Negerinya para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul itu semuanya muslim. Karena mereka berada di atas fitrah. Agama yang hanif. Dan juga disitulah Allah akan membinasakan orang-orang Yahudi. Dan akan memenangkan kaum muslimin. Lalu siapa gerangan orang Yahudi itu? Dan bagaimana sikap kita terhadap Yahudi? Dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang Yahudi? Maka yang patut kita pahami bersama, ketika kita mendidik anak kita,
secara asal. Kita ajarkan bahwasannya manusia itu harus dihormati. Manusia itu harus dimuliakan. Sesuai dengan dalil umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karramna bani Adam." Kami telah muliakan anak keturunan Adam fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Allah memuliakan anak keturunan Adam. Allah muliakan manusia. Karenanya secara asal ya manusia itu dimuliakan. Namun sebagai hamba Allah tidak ada yang tahu kemuliaan dan kehinaan hamba kecuali Allah. Karenanya kita wajib untuk tunduk kepada Allah. Apabila Allah memuliakan di antara makhluknya, maka kita wajib memuliakannya. Dan apabila Allah menghinakan sebagian dari makhluknya, maka kita pun wajib menghinakan. Dan termasuk Yahudi. Yahudi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan Yahudi adalah bangsa yang disebutkan pertama sebagai bangsa yang dimurkai Allah. Allah murka kepada mereka. Ya. Jadi Yahudi adalah bangsa yang dimurkai Allah. Maka kita wajib untuk mengajarkan hal ini kepada anak kita. Agar mereka tahu. Ya, ini adalah watak atau sifatnya Yahudi. Ya. Nah, di antara dalil yang bisa kita ajarkan surat Al-Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalannya orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi, kata para ulama. Waladdallin, bukan jalannya juga orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Ya. Jadi Yahudi adalah apa? Mereka adalah al-maghdub alaihim. Ya. Kemudian juga mereka adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus mengajarkan ini kepada kita. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah berfirman kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah." Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari mereka, orang-orang Yahudi fasik di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi." Yaitu mereka orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Para ulama menerangkan maksudnya adalah Yahudi. Kemudian tidak berhenti hanya di situ. Allah jadikan mereka ya menjadi kera dan babi. Ya. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Allah jadikan ada di antara mereka itu serupa dengan kera dan babi. Ya. Wa abada taghut, dan yang menyembah taghut. Ulaika syarrun makanan. Mereka itu adalah orang lebih buruk tempatnya, wa adhallu an sawa'is sabil, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat kaum yang dilaknat
LGBT. Yang di Gaza dan pasukan di Gaza diantaranya Hamas, dan mereka labeli dengan label teroris dan yang semisalnya. Kemudian mereka berbuat kebohongan-kebohongan, katanya ada 40 bayi disembelih, wanita-wanita diperkosa. Itu semua ternyata tidak terbukti dan bohong. Karena mereka memang makhluk yang suka berdusta, berbohong dan manipulatif. Kemudian juga mereka adalah kaum yang sangat besar dengki, iri dan hasadnya. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsir min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab kepengen ya agar mereka bisa mengembalikan kamu kepada kekafiran, membuat kamu menjadi murtad setelah kamu beriman. Kenapa? Hasadan, mereka hasad, mereka dengki. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah mereka merasa dengki kepada manusia, yaitu kepada Rasulullah, lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, mereka bangsa yang suka memprovokasi, mengagitasi, manas-manasi, merusak dan mengobarkan kekacauan dan namanya peperangan. Ya,
Itulah orang-orang kullama awqadu nari fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Dan mereka buat kerusakan di muka bumi. Sementara Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Jadi mereka senang memprovokasi. Ya, kemudian akhirnya ketika ada yang terprovokasi, mereka akan main menjadi korban, playing victim. Kemudian mereka kaum yang suka merubah-rubah kalam Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab suci mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana surat Al-Maidah Allah mengatakan, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka gemar merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang diperingatkan kepadanya. Juga Allah mengatakan, manil ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, yaitu orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah perkataan dari tempatnya. Ya. Nah, jadi mereka adalah kaum yang senang merubah-rubah, kaum yang senang membuat manipulasi. Bahkan mereka seringkali mempergunakan istilah lain dalam rangka untuk menghalalkan apa yang haram. Mereka menyebut khamr dengan air ruhani. Ya. Kemudian mereka juga menyebut apa namanya uh, ya Allah ketika mengharamkan lemak, ya. Jadi syariatnya Yahudi Allah haramkan lemak bagi mereka, maka mereka tidak makan lemak, tapi mereka jual, mereka makan hasil penjualan. Alasannya, kami nggak makan lemak, tapi dijual sama oleh mereka. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mereka baru berubah. Dan mereka kaum yang sombong, yang congkak, Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, karena mereka rasis. Mereka ketika tahu bahwasanya nabi terakhir itu tidak termasuk dari keturunan Israel, tidak dari keturunannya Ishak, tidak dari keturunannya Yakub, maka mereka nggak terima. Karena menurut mereka bangsa yang paling mulia adalah bangsa Israel, Bani Israel. Karenanya mereka menjadi sombong, congkak, dan rasis. Kemudian mereka juga kaum yang biadab, yang kasar, suka berkata buruk, bengis, jahat. Ya, mereka nggak segan-segan untuk ya berbuat hal-hal yang kasar dan biadab. Kemudian mereka orang yang serakah, ambisius terhadap dunia. Dan mereka orang yang membenci orang-orang, selalu berbuat makar kepada orang iman. Dan mereka kaum yang gemar membunuh para nabi dan rasul. Kalau kita baca sejarahnya Palestina, maksud saya sejarah Yahudi, ya, kita akan dapati bahwasanya mereka ini adalah kaum yang paling banyak menentang nabinya. Ya. Mereka adalah kaum yang paling banyak uh, membantah nabi dan rasulnya. Ya. Dan ini ya jemaah sekalian, tentunya merupakan sifat yang memang sifat buruk. Ya. Nah, jadi ini adalah sifat memang jelek yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Karena apabila kita lihat di dalam sejarahnya, ya surat Al-Baqarah misalnya, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah
menyebutkan yang di dalam surat yang ini, ya, ada tiga jenis manusia, yaitu orang-orang yang beriman. Itu yang disebutkan di apa namanya di awal-awalnya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang ahlul kitab. Yang ketiga orang menyebutkan orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang musyrik. Nah, di antara orang-orang kafir ini dari ahlul kitab dan musyrikin itu sejatinya yang paling jahat, paling buruk itu adalah orang-orang Bani Israel. Ya. Kenapa? Karena Allah menceritakan mereka sebagai kaum yang paling banyak melakukan penentangan terhadap nabi-nabi dan rasul mereka. Bahkan mereka nggak segan-segan membunuh. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Misalnya kita bisa lihat, ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah itu di 5 ayat pertama Allah lebih banyak berbicara tentang orang-orang beriman. Ya. Alif lam ra dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu bicara tentang orang beriman. Kemudian di 2 ayat berikutnya di ayat 6 sampai ayat 7 Allah bicara tentang ya, ya orang-orang kafir. Lalu kemudian di ayat ke-8 sampai ke-20 Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Nah, kemudian berbicara tentang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tersebut itu menerangkan ada orang-orang kafir musyrik, wathani, mereka penyembah berhala. Dan ada orang-orang musyrik ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu jatuh kepada kesyirikan karena mereka menjadikan adanya ya Tuhan lain bagi Allah, yaitu Isa, Yesus. Israel itu asalnya agama monoteistik, agama tauhid. Dan kebanyakan mereka hingga sekarang masih mentauhidkan Allah. Mereka meyakini Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Tapi mereka adalah kaum yang paling dibenci Allah. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang paling durhaka. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita perhatikan, mulai dari ayat 30, 31, 32 sampai 38 atau 39, ya, di situ Allah menceritakan tentang uh, apa namanya Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam diturunkan di muka bumi dan dijadikan sebagai khalifah fil ard. Baru kemudian setelah itu Allah bicara tentang keturunan Adam, di antaranya Bani Israel. Bani Israel itu Allah sebutkan dengan panjang lebar di surat Al-Baqarah di antaranya 80 ayat lebih. Ya, yang menarik ketika Allah bicara tentang Bani Israel, Allah awali dengan Allah memberikan karunia, nikmat ya yang banyak kepada Bani Israel. Mulai dari uh, mereka diberikan diutus para nabi dan para rasul. Nah, sampai akhirnya mereka dikejar oleh Fir'aun. Ketika itu berada di tengah-tengah mereka Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah selamatkan mereka melalui Nabi Musa, melalui tongkat Nabi Musa ya yang membelah lautan. Kemudian setelah selamat mereka malah kufur lagi. Ya. Kemudian apa namanya? Nabi Musa alaihissalam pun disebutkan beliau naik ke Bukit Sinai. Kemudian mendapatkan 10 perintah
yang disebut oleh mereka dengan Ten Commandment. Ya. Nah, tapi ternyata orang-orang Bani Israel murtad. Ya, mereka malah menyembah anak sapi. Padahal Allah udah berikan apa saja. Ya, diberikan mana, salwa, mana itu seperti madu, makanan yang manis. Salwa itu seperti burung puyuh. Ya. Nah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kenikmatan kepada mereka, tapi setelah dapat nikmat mereka kufur. Jadi ketika mereka lapar, mereka ngomong kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tolong mintakan kepada Rabb kita agar memberikan kita makanan." Allah berikan makanan. Ya, dikasih makanan, gak lama kemudian mereka pun kufur lagi. Ya, bahkan setelah Nabi Musa, Allah mengutus nabi-nabi yang lainnya kepada Bani Israel, itu mereka mengingkari, bahkan mereka membunuh Nabi Zakaria. Ya, mereka membunuh anaknya Zakaria alaihissalam, yaitu Nabi Yahya. Dan bahkan mereka berusaha untuk mengeksekusi Isa. Jadi dalam sejarah yang benar itu sebenarnya yang membunuh Isa itu bukanlah bangsa Romawi, tapi orang Yahudi. Ya, melalui hasutan-hasutan mereka. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya jamaah sekalian Allah, bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang mulai dari awalnya mereka bangsa penentang. Ya, kalau kita lihat sedikit ya bicara, sebenarnya awal mula dikatakan Bani Israel, Israel itu adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Yakub adalah ayahnya Yusuf. Yakub putranya Ishak. Ishak putranya Ibrahim. Nah, Nabi Yakub ini punya dua istri. Istri pertama punya 12 putra. Istri kedua punya 2 putra. Istri kedua inilah Nabi Yusuf dan apa namanya? Bunyamin. Nah, dari keturunan istri pertama 12 abang-abangnya Yusuf itulah menjadi 12 tribe dari bangsa Yahudi. Dan kemudian juga dari keturunan Yusuf dan keturunan dari abang-abang inilah munculnya lahirlah juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Ya, Daud, Sulaiman, kemudian uh, sampai apa namanya Musa sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Ya, cucunya Imran. Jadi dari Imran inilah itu apa namanya uh, yang terakhir dari mereka Allah mengutus nabi. Kemudian Allah menentukan nabi terakhir itu dari keturunan Ismail dari bangsa Arab. Ya, dari bangsa Arab. Dan itu menyebabkan mereka tidak terima. Padahal mereka mendapati adanya kitab-kitab suci mereka yang menerangkan tentang apa? Tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang Yahudi yang masuk Islam, Ka'ab ibn al-Ahbar. Ya, Ka'ab ibn al-Ahbar dia mengatakan, "Allamani abi at-Taurah." Ayahku mengajari aku Taurat. Ya, illa safaran wahidan. Kecuali satu lembar Taurat yang tidak diajarkan kepadaku. Ya, di mana lembar Taurat itu disembunyikan ayahku, dimasukkan ke dalam peti. Kemudian ketika ayahku meninggal, ya falamma mata abi, ya fatahtuhu, maka aku buka peti tersebut. Fa idza fihi, dan kemudian aku dapati ada satu lembar Taurat tadi. Nah, ternyata di dalamnya diterangkan tentang Nabi akhir zaman yang lahir di Bakkah, ya. Dan kemudian akan hijrah ke Yathrib atau Madinah.
Jadi ternyata di dalam kitab-kitab suci mereka sudah ada, tapi disembunyikan. Ya. Karena mereka menjadi bangsa yang punya ilmu, tapi mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Nah, ini diantara sifat-sifat bangsa Yahudi. Ya. Mereka dengki, senang memprovokasi, rubah-rubah kitab Allah, sombong, biadab, serakah. Makanya riba itu sumbernya dari mereka. Mereka nggak mau melakukan riba di antara mereka, tapi mereka mau riba dengan orang-orang selain mereka. Kemudian mereka membenci orang-orang muslim, orang-orang beriman, di antaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Lalu kemudian kita bicara tentang konflik di Palestina. Sebenarnya akar konflik Palestina itu bukan hanya masalah tanah, bukan hanya masalah batas tanah, tapi konflik Palestina itu sebenarnya masalah akidah. Kenapa? Karena dari awal kemunculannya Yahudi, mereka tidak akan ridho, tidak akan rela dengan kaum muslimin. Ya. Jadi dari awal mulanya kemunculan Yahudi, maka mereka itu sudah ditetapkan akan menjadi musuh-musuh Islam. Ya, kecuali yang Allah berikan taufik, akhirnya mereka masuk Islam. Karena itu Allah mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian selamanya sampai kalian mengikuti agama mereka. Karena itulah ya akar pertikaian konflik Palestina sejatinya adalah masalah akidah. Karena Yahudi dalam sejarah dan secara fakta bangsa yang menyimpan dendam dan kebencian kepada umat Islam. Jadi mereka akan terus berbuat buruk kepada kaum muslimin. Mereka akan terus berbuat makar kepada kaum muslimin. Meskipun mungkin ada sebagian kecil dari mereka yang masih lurus, masih memiliki sifat kemanusiaan, masih ada fitrahnya, ya, yang yang tidak suka dengan kejahatan. Tapi umumnya orang-orang Yahudi, ya, yang saat ini yang dominan yaitu Zionis, maka mereka adalah orang-orang yang sejatinya menyimpan kebencian yang dahsyat kepada kaum muslimin. Dan kemudian kita bicara tentang klaim tanah. Yahudi ini bangsa yang tidak punya tanah. Mereka bangsa yang berpindah-pindah. Nah, karenanya ya di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tujuan untuk dan mereka dapat dukungan dan momentum. Mereka membuat Theodor Herzl air di Palestina. Nah, kemudian Inggris dengan maksudnya di Perang Dunia I, Inggris mendukung orang-orang Yahudi untuk membuat rumah bagi mereka, rumah nasional, National Home for the Jewish People di Palestina. Dan awalnya Yahudi datang ke Palestina itu diterima oleh orang-orang Palestina yang kebanyakan Muslim. Ya, jadi mereka datang sedikit demi sedikit. Dan orang-orang Islam itu sebenarnya orang-orang yang sangat baik, toleran. Namun ketika mereka semakin lama semakin datang muncul dan kemudian mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan dan merampas rumah-rumah kaum muslimin, ya, terus akhirnya mereka pun mengklaim itu sebagai wilayah mereka. Yang tadinya mereka nggak punya tanah, sekarang mereka hendak menghilangkan
Palestina dari peta negara dunia. Saat ini Google Map pun udah nggak ada Palestina. Ya, jadi mereka melakukan ekspansi, migrasi besar-besaran dan mengusir rakyat Palestina. Makanya Palestina sekarang mereka tinggal di daerah-daerah pinggiran-pinggiran, ya, ya di antaranya di Gaza. Nah, nah, maka dari situ mulailah muncul perang. Awalnya perang antara pasukan Arab dan Yahudi. Dahulu ya bangsa Arab ketika dipimpin oleh ya Raja Abdul Aziz dari Arab Saudi, itu di antara raja yang paling berani. Dia yang paling menentang ketika itu Zionis, dan dia mengembargo ya Israel dan lain sebagainya. Juga termasuk mengajak negara Arab untuk menutup hubungan dengan Israel. Dan sampai saat ini Arab Saudi ya mereka tidak punya hubungan hubungan kenegaraan dengan Israel. Demikian pula dengan Indonesia. Tapi memang ada negara-negara Arab yang mereka mengakui negara Israel seperti Mesir, Yordania, juga bahkan termasuk Turki. Ya, ya jadi intinya ada peperangan besar tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan negara mereka, negara Israel. Kemudian konflik Arab Israel ini tidak berakhir ketika warga Palestina secara massal diusir. Lalu kemudian mereka mendeklarasikan negara Israel tahun 1948. Ya, kemudian terjadi perang Arab Israel selama 6 hari di tahun 1967. Kemudian juga ada beberapa perang berikutnya, yang perang Yom Kippur, ya, yang membuat situasi semakin sulit. Ya. Lalu akhirnya kaum muslimin mereka terdesak, mereka tinggal di daerah-daerah tepi barat dan juga di jalur Gaza. Dan sampai sekarang mereka masih berusaha untuk menuntut kemerdekaan mereka. Jadi intinya yang dialami oleh teman-teman kita di Palestina, mereka sedang berjuang menuntut kemerdekaan mereka. Ingin merampas kembali tanah mereka yang dirampas oleh Yahudi, Israel. Itu kurang lebih ringkasnya. Kemudian kenapa kita bela Palestina? Ya tentunya sebagai bagian dari akidah wala wal bara, loyalitas kita ya, kepada kaum muslimin, orang-orang beriman, dan disloyalitas kita kepada orang-orang kafir. Karena Palestina negeri kaum muslimin yang diberkahi Allah. Di dalamnya ada kiblat pertama kaum muslimin, tempat bersejarah, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saudara-saudara kita orang-orang beriman di sana dianiayai, bahkan dibantai, bahkan dihabisi, menjadi genosid. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib membela mereka. Kemudian juga yang menjadi penjajah, perampok, penjahat, dan teroris nyata adalah orang-orang Zionis Yahudi yang wajib untuk dibenci, wajib untuk dikecam. Bahkan mereka adalah bangsa yang boleh dikutuk dan dilaknat. Ya. Palestina sendiri, kalau kita bicara tentang kenegaraan, adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, itu negara yang pertama kali mengakui pertama Mesir, ya, itu melalui Presiden Jamal Abdul Nasir yang mengucapkan selamat. Kemudian yang kedua Palestina melalui muftinya, ya, yang bernama Syekh Muhammad Amin Al Husaini,
yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi secara historis sejarah Palestina itu punya dukungan kepada kita orang-orang Indonesia, kemerdekaan kita. Maka sebagai dukungan moral maka kita pun juga wajib untuk menolong mereka. Ya. Dan aneh apabila ada orang-orang Indonesia, ya bahkan ada yang Muslim itu sampai membela orang Israel, maka patut dipertanyakan keimanannya. Sangat besar kemungkinan itu adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang memang mereka tidak punya keimanan kepada Islam. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya, ya ini adalah suatu hal yang fundamental kalau kita bicara dari sisi kenegaraan, bahwa di founding father dari negara kita bersepakat mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Karena itulah ya negara Indonesia itu berdiri bersama dengan negara Palestina. Bahkan alhamdulillah sudah keluar aturan larangan di negara kita, ya apabila ada yang mengibarkan atau membawa bendera Israel, apalagi sampai membela Israel, maka sebenarnya mereka bisa dilaporkan, mereka bisa ya apa namanya terkena delik sebenarnya, karena mereka mendukung penjajah, mendukung terorisme. Sekarang kita berada di zaman kaum muslimin itu seringkali diberikan label dengan label-label teroris, fundamentalis, kemudian juga dengan teroris dengan label-label semisal. Di antaranya kita diberikan label dengan label intoleran dan yang semisalnya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya itu semua tidak lepas dari permainan ya, orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya dalam rangka untuk bisa mengkerdilkan kaum muslimin. Mereka menyematkan kata-kata seperti ini. Padahal sejatinya mereka lah teroris yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana cara kita membela Palestina? Cara kita yang paling utama untuk kita yang berada di negara yang jauh, di antaranya di negeri kita, maka mendoakan mereka. Jangan dianggap mendoakan itu upaya paling minim. Tidak. Mendoakan itu bukan upaya paling minim. Karena kita sedang meminta tolong kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kita meyakini tidak ada yang bisa ya memberi kemenangan, memberi kejayaan, mengangkat kehinaan, menolong saudara-saudara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah adalah yang Maha Kuat, Al-Qawi. Allah yang Maha Penolong, Al-Nasir. Tidak ada yang bisa menolong dan membantu siapapun di muka bumi ini kecuali Allah. Karenanya faktor terbesar apabila ingin menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka doakan mereka dengan ketulusan hati. Doakan mereka dengan keikhlasan hati. Kemudian yang kedua, kita berjihad dengan harta kita. Kita melakukan donasi finansial. Kita kirimkan apa yang bisa kita kirimkan, kita bantu mereka. Kita punya harta, kirim harta. Kita punya benda, kita kirim benda. Ya. Apapun yang kita bisa untuk menolong mereka, maka kita tolong. Kemudian yang ketiga, kita menyuarakan pembelaan kepada Palestina di berbagai media dan sarana. Sembari kita mengecam Zionis Yahudi. Saat ini katanya ada satuan atau brigade atau apa ya sebutannya ya, apa namanya, netizen Indonesia yang memang bertugas untuk melemahkan semangat orang-orang Israel dengan bikin komentar-komentar jelek di akun-akun mereka. Sebenarnya ini bukanlah suatu hal yang terlarang.
Tapi hendaknya kita tetap pakai adab. Artinya jangan sampai ketika kita misalnya ingin menjatuhkan mereka, kita mempergunakan kata-kata yang buruk. Misalnya kita sebut mereka itu binatang dan sebagainya. Karena itu nanti bisa menjadi merang. Karena orang-orang Yahudi Israel ini paling pintar playing victim. Ya, melihat akhlaknya muslimin seperti ini gitu ya. Kemudian mereka akan apa namanya? Membangun opini-opini. Karena sekarang ini apa peperangan yang yang terjadi itu adalah apa, perang opini. Karena yang di Palestina itu bukan perang, tapi genocide. Dan peperangan yang terjadi itu adalah peperangan opini, khususnya di media-media. Mereka sekarang ini sedang berusaha untuk mencari alasan, melegitimasi perbuatan mereka. Dan mereka melakukan kejahatan perang. Yang lucunya, anehnya, ya PBB, kemudian juga organisasi-organisasi dunia seperti UNICEF, WHO, itu bungkam. Ya. Kenapa? Karena menjadi korban adalah kaum muslimin. Mereka menganggap jiwanya kaum muslimin itu murah. Anak-anak dibantai, rumah sakit dihancurkan, kemudian juga tempat ibadah dihancurkan, dan lain sebagainya dengan alasan self defense. Ya tentunya ini adalah apa? Upaya Israel untuk membangun opini. Nah, tapi sejatinya saat ini sudah mulai banyak orang-orang yang sadar. Karena di antara dampak apa yang dilakukan oleh Israel ini, Allah punya hikmah yang lain. Allah ingin menampakkan hikmahnya. Karena ternyata ya orang-orang kafir di barat sudah mulai banyak yang terbuka matanya. Alih-alih mereka mendukung Israel, mereka sudah mulai banyak yang membenci Israel. Meskipun pemerintah mereka, penguasa mereka adalah orang-orang yang masih namanya pro-Zionis, pro-Israel. Tapi banyak di antara mereka yang nggak suka. Banyak di antara mereka yang benci. Bahkan sebagian Allah menurunkan hidayah masuk Islam. Karena melihat begitu tegarnya dan kuatnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Mereka melihat bahwasanya mereka orang-orang kafir menganggap yang paling penting adalah kehidupan yang ada di dunia ini. Makanya konsep mereka adalah YOLO. Ya, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Namun kita orang muslim, kita nggak punya keyakinan seperti ini. Kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Kehidupan yang sejati adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya orang-orang di Palestina, anak-anaknya juga, mereka adalah kaum yang sangat pemberani. Mereka orang-orang yang siap menjemput syahid mati di jalan Allah. Bisa jadi kondisi mereka lebih mengenaskan daripada kita. Tapi ya mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang lebih berani dibandingkan kita. Mereka adalah orang-orang yang lebih teruji dan tangguh dan tegar dibandingkan. Nah, oleh karena itu kita tetap terus menyuarakan, kita bela dengan apapun yang kita bisa. Ya. Kemudian juga kita berusaha mengedukasi tentang Palestina dengan cara yang benar dan kewajiban-kewajiban untuk terus membela mereka. Ya. Kemudian juga tidak kalah penting kita memperkuat akidah umat. Karena hancurnya, lemahnya, hinanya kaum muslimin itu karena jauhnya mereka dari akidah yang benar. Dan akidah inilah bekal utama untuk bisa menghadapi musuh-musuh Allah. Kemudian juga penting bagi kaum muslimin melakukan i'dad. Ini nasihat ulama-ulama kita. I'dad itu persiapan. Kita harus menyiapkan diri kita. Karena akan ada suatu zaman, suatu masa, cepat atau lambat, yang namanya malhamah, peperangan besar antara kaum muslimin dengan Yahudi, itu akan terjadi. Akan terjadi. Pasti. Ya, ini suatu hal yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita yakin cepat atau lambat ya kita akan berperang dengan Yahudi. Makanya kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, dan juga mempersiapkan anak-anak kita.
Kita perlu membangun fisik kita. Makanya kita dianjurkan untuk berlatih fisik, memanah, berkuda, berenang, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk jihad dengan harta adalah kita meninggalkan produk-produk yang ditengarai membantu Zionis Israel, memboikot. Asalnya bertransaksi dengan orang kafir mubah, boleh. Rasulullah SAW pun juga bertransaksi dengan Yahudi. Namun ada kondisi-kondisi di mana kita tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Jangankan sama orang kafir, sama orang muslim. Misalnya kita menjual pisau, kita jualan pisau. Kemudian ada muslim yang membeli dan kita tahu, kita duga kuat pisau itu akan digunakan untuk merampok, digunakan untuk melakukan kejahatan, gak boleh kita jual. Haram hukumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila ada bisnis-bisnis yang dibangun oleh mereka orang kafir, kemudian dari bisnis ini mereka ya memberikan profit keuntungannya kepada mereka bangsa Zionis. Zionis ini adalah ya kafir harbi, kafir yang halal darahnya, kafir yang mereka telah menumpahkan kaum muslimin. Ya, maka para ulama kita salafan wa khalafan itu ya memerintahkan agar kita tidak bertransaksi dengan mereka, membeli produk-produk mereka. Manakala ya jika itu dapat menguatkan mereka dan menolong mereka. Dalam hal ini bukan artinya kita mengharamkan yang halal, bukan. Salah yang punya anggapan demikian. Ya. Karena ada sebagian ustadz duat yang masih muda ya yang beranggapan bahwa memboikot produk orang kafir itu berarti termasuk perbuatan Yahudi. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal. Maka ini pendapat yang tidak benar. Ini bahkan pendapat yang berangkat dari kejahilan. Gak bisa membedakan antara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan muqata'ah, memboikot. Ya, muqata'ah itu adalah cara yang diperbolehkan. Apalagi dalam rangka untuk menolong kaum muslimin, melemahkan orang-orang kafir harbi, melemahkan Zionis. Dan ironinya, ya ketika saya lihat berita-berita, itu beberapa hari yang lalu, Starbucks di Washington tutup 7 cabang. Mereka orang-orang di barat ternyata dalam melakukan boikot dibanding kita. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri, ya karena ini kan franchise waralaba. Bisa jadi franchise-nya Barat Amerika beda sama yang di tanah air. Di tanah air ada saham orang Indonesia. Mungkin yang di Indonesia tidak turut andil, maksudnya memberi sikap membantu Israel. Tapi tetap namanya franchise akan ada pembagian royalti dan misalnya keuntungannya akan kembali kepada mereka pusat, dan pusat itulah kuncinya. Jadi memang yang namanya boikot produk-produk orang-orang kafir ini jika tidak dilakukan secara kolektif memang tidak begitu bermanfaat. Tidak begitu ngefek. Memang. Namun kita ya jamaah sekalian melakukan ini sebenarnya bukan tujuannya memberikan efek, tidak. Tapi kita mengambil sikap. Saya tidak ridho mengeluarkan uang saya, di mana uang saya bisa jadi ada kemungkinan akan digunakan untuk menjadi bantuan bagi Zionis. Kita ingin menghindarkan itu. Karenanya silakan muqata'ah, memboikot individu. Meskipun yang lebih efektif adalah kolektif. Apalagi negara kita dari MUI juga sudah mengeluarkan statement
untuk mengajak memboikot perusahaan-perusahaan yang ditengarai ya membantu Zionis Israel. Mungkin ada yang mengatakan, kalau mau konsisten kita boikot, kenapa kita nggak boikot semuanya? Misalnya Facebook, Instagram, bukannya punyanya Amerika juga. Kenapa nggak kita boikot? Maka kita jawab, ya, yang pertama, kita ketika melakukan pemboikotan bukan artinya kita mengharamkan produk tersebut. Tapi kita melakukan pemboikotan adalah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita ya turut memberikan andil ketika kita beli barang, kemudian hal itu dapat menjadi sebab ya mereka mendapatkan keuntungan untuk mensupport Zionis. Nah, itu barang-barang yang kita beli. Adapun media-media sosial, ini sesuatu yang sifatnya free, gratis. Sifatnya kita tidak bayar. Kan ada kuota. Kuota itu kita nggak bayar kepada mereka. Kita bayar ke provider. Dan sekarang mereka sengaja membuat syubhat seperti ini agar kita memboikot media-media sosial. Karena media sosial ini yang dari mereka itu banyak digunakan untuk menyerang mereka. Media-media sosial ini sekarang banyak digunakan oleh ya bukan hanya kaum muslimin, orang-orang barat juga untuk membuka kedok mereka, membuka kejahatan mereka. Itulah perang opini yang terjadi di media sosial. Mereka menginginkan kita meninggalkan media sosial agar mereka yang bisa membangun opini bagi teman-teman yang melakukan boikot. Ya. Nah, jadi jangan sekali menggunakan Allah Subhanahu. Silakan kita gunakan media-media sosial. Ya. Kita menggunakan bukan dalam rangka untuk memberi keuntungan kepada Instagram, Facebook, atau X, dulunya Twitter, bukan. Tapi kita jadikan ya milik mereka ini sarana untuk menyerang mereka semampu kita. Ya, untuk melakukan pembelaan. Antum nggak bisa melakukan pembelaan dengan membeli produk barang, air mineral misalnya, atau coklat. Nggak bisa. Tapi dari media sosial bisa. Bahkan juga ada yang sampai mengatakan, antum kan pakai Apple. Ya, bagi yang pakai Apple. Buang itu berarti handphone antum. Itu juga pendapat yang keliru. Antum misalnya pernah beli nyetok air mineral merek A gitu. Itu antum pakai, habiskan. Nggak boleh dibuang, tafsir. Habiskan, setelah itu baru ganti. Karena halal, produknya halal. Antum beli coklat, misalnya stok banyak, merek K misalnya. Habiskan, bukan dibuang. Karena kita tidak mengharamkan yang halal. Itu halal barangnya, produknya halal. Apabila kita ada, kita punya, maka kita konsumsi. Ya. Nah ini sekarang dampaknya luar biasa. Dan ini memang butuh proses yang lama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lifestyle kita. Artinya kita boikot bukan dalam waktu berapa bulan. Karena kalau cuma berapa bulan atau setahun 2 tahun, mereka bisa sustain. Tapi kalau kita boikot dan kita cari produk lainnya, produk-produk tanah air lokal atau yang tidak mensupport Zionis, kita berubah, kita tidak lagi pakai produk mereka, maka dalam jangka panjang mereka akan kena akibatnya. Mereka akan kena dampak. Kalau ada yang mengatakan, kan kasihan juga, yang kerja kan juga orang-orang Indonesia di perusahaan mereka. Maka ketahuilah Allah sudah menjamin rezeki masing-masing. Jika yang satu ini misalnya tutup, bisa jadi perusahaan lain dengan adanya kejadian ini, perusahaan ini maju. Kan bisa jadi yang tadinya keluar, pindah ke perusahaan yang lain. Kenapa kita harus takut? Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Dan kemudian yang paling penting dari itu semua adalah apa?
adalah kita melakukan perbaikan umat itu dimulai dari diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi cara kita untuk bisa meraih kejayaan Islam ini udah diwanti-wanti oleh Nabi ketika Nabi menyebutkan tentang kondisi kehinaan kaum muslimin, maka solusinya adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam, Islam yang murni dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir dari bahasan kita, ya kita bicara tentang bagaimana nih berkaitan dengan anak-anak kita yang masih usia dini. Bolehkah kita apa namanya uh, menunjukkan video atau foto-foto kejadian-kejadian yang terjadi di Gaza maka pada anak kita? Maka jawabannya secara asal menyebarkan gambar-gambar atau video korban kekerasan itu dilarang, lebih baik dihindarkan. Dengan alasan pertama, menjaga kehormatan korban. Karena mayit tidak sepatutnya gambarnya disebar-sebarkan. Mayit yang utuh saja, ya ini mayit nggak kenapa-kenapa, ya kemudian fotonya disebarkan, itu juga tidak layak. Maka bagaimana kalau tubuhnya mengenaskan, badannya hancur, luka-luka, atau auratnya terbuka? Maka nggak boleh. Dan juga untuk menjaga perasaan anggota keluarga. Kadang-kadang dia melihat ada keluarganya, dia sedih. Dan ini juga bisa menimbulkan rasa takut. Jangankan anak-anak, orang dewasa melihat ada yang tangannya hilang, takut. Ya bisa trauma. Dan bahkan ini bisa dijadikan sarana dan media oleh musuh-musuh Islam untuk memasukkan rasa gentar, takut ke dalam diri kaum muslimin. Tujuannya menunjukkan kami yang kuat, kami yang menghancurkan mereka. Kamu macam-macam sama kami, nanti kamu menjadi target. Ini sudah mereka lakukan. Karena ada di antara mereka sempat keluarkan statement, setelah ini kami akan menyerang apa namanya Indonesia. Ya meskipun akhirnya itu cuman gertak sambal saja. Ya, artinya itu bisa dijadikan sarana oleh mereka. Atau juga bisa dijadikan sarana untuk pengopinian betapa murahnya darah kaum muslimin untuk menghinakan dan merendahkan kaum muslimin. Atau bisa dijadikan sarana propaganda kelompok-kelompok tertentu untuk tendensi-tendensi tertentu. Misalnya untuk mengumpulkan dana biaya. Nggak boleh mengumpulkan dana biaya dengan menampakkan gambar-gambar korban-korban apa dari sisi manusia dan sebagainya. Ya, juga secara ilmu kejiwaan terlalu sering terpapar gambar dan video yang bermuatan sadisme dapat menghilangkan sensitivitas kemanusiaan. Itu bahaya. Kemudian kapan dibolehkan? Dibolehkan apabila ada masalah rojihah. Kemudian hendaknya tidak menampakkan mayat-mayat kaum muslimin yang terbuka auratnya, yang terpotong-potong tubuhnya. Jadi hanya sekedarnya saja, secukupnya saja. Ya. Atau dalam rangka untuk membangkitkan semangat kaum muslimin di dalam melakukan pembelaan dan perlawanan. Baru yang demikian boleh. Kemudian, bolehkah anak usia dini dijelaskan tentang kondisi Palestina? Boleh. Bahkan perlu. Tapi sesuai dengan daya nalar dan kemampuan. Kita boleh menceritakan, nak, sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kasihannya, nak. Kita boleh kita ceritakan. Ya, untuk menumbuhkan empati, untuk menumbuhkan sensitivitas kemanusiaan pada anak kita. Boleh. Agar mereka muncul rasa empatinya, kasihannya. Kemudian apa tujuan menjelaskan kondisi Palestina kepada anak usia dini? Pertama, untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada negeri Palestina. Dan untuk konsekuensi keimanan ya, terhadap saudara sesama muslim. Kemudian juga untuk menumbuhkan empati dan simpati. Bolehkah menunjukkan gambar dan video kondisi Palestina kepada anak-anak? Nggak boleh. Kalau di dalamnya ada gambar-gambar yang dapat menyebabkan mereka menjadi trauma, menjadi takut. Seperti gambar-gambar yang sadis. Boleh
jika hanya menunjukkan tentang kesulitan anak-anak, misalnya anak-anak yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, yang 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 menunjukkan kondisi mereka yang menyedihkan dalam rangka untuk menstimulasi uh, rasa kemanusiaan anak kita. Bolehkah mengajak anak-anak kita memboikot produk Zionisme? Boleh, karena mereka mengikuti orang tuanya. Mereka belum bisa bertransaksi. Maka kuncinya ada pada kita. Ya. Dan tujuannya untuk mengajarkan konsep al-wala wal bara. Konsep akidah Islam. Wala, loyal kepada kaum muslimin, membela kaum muslimin, bara, berlepas diri dan benci kepada orang kafir, apalagi kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka harus dididik mereka membenci orang Zionis. Bukan cuma syaitan. Syaitan itu ada dari bangsa manusia, ada dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa manusia yang paling keji adalah mereka yang menjauhkan hamba Allah dari Allah, diantaranya dengan cara mereka menyakiti, membunuh, dan seterusnya. Ya. Jadi kita boleh menjelaskan tentang kejahatan, kekejian Zionis. Agar dari kecil mereka sudah gak suka, benci sama Zionis. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah kita mengajarkan intoleran? Maka kita jawab, tidak semua intoleran itu buruk. Dan tidak semua sikap toleran itu baik. Kita nggak boleh bersikap toleran dengan semua hal. Ada hal-hal yang kita nggak boleh toleran. Itu Muslim. Muslim harus punya prinsip. Muslim harus punya kaidah. Tidak semuanya kita bisa toleran. Dan tidak semua intoleran itu jelek. Kita nggak boleh toleran dengan LGBT. Kita nggak boleh toleran dengan kejahatan kemanusiaan. Kita nggak boleh toleran dengan Zionisme. Kita nggak boleh toleran dengan perbuatan terorisme. Kita nggak boleh toleran dengan perbuatan kezaliman. Nggak boleh toleran. Berarti kita intoleran. Intoleran yang benar. Makanya jangan mudah kita termakan dengan syubhat dan isu-isu yang kita gampang digiring, di framing dengan sebutan intoleran, dengan sebutan fundamentalis. Kita ini punya fundamen. Nggak masalah kita dikatakan fundamentalis. Ya, dikatakan radikalis dan yang semisalnya, kita nggak perlu khawatir. Ya. Karena semua istilah itu, ya, meskipun digunakan untuk kejelekan, tapi tidak semuanya apabila ditempatkan pada tempat yang benar, tidak semuanya itu jelek. Ya. Allah alam shawab. Mungkin ada sedikit waktu. Di sini saya nggak bisa lama ya, karena saya harus kata ngerang, dan qadarullah memang suara saya sudah habis ya. Jadi mungkin ada sedikit waktu, kurang lebih 5 menitan bagi yang ingin bertanya, silakan. Untuk Abah atau Umahat yang ingin tanya, dari Umahat mungkin ada yang ingin tanyakan. Dari para ayah mungkin ada yang ingin tanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah, ini sepertinya namanya pengertian. Nah, baik ya, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya jadwal kita ini maju karena yang biasanya kita di pekan keberapa, 3 ya, itu saya safar umroh lagi. Jadi saya beberapa hari yang lalu juga baru balik dari umroh, pulang dari umroh, alhamdulillah sehat. Tapi beberapa waktu kemudian serak dan suara saya hilang. Ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Dan Allah senantiasa memberikan kepada kita
semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu, karena ini di antara sebab bagi kita untuk bisa meraih kejayaan Islam, dan juga sebagai upaya untuk bisa terus menolong saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama di Gaza dan Palestina yang saat ini sedang dizolimi dan dianiaya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menolong mereka semua. Allah menjadikan yang mati, yang meninggal dunia sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka, menggugurkan dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka, dan menjadikan mereka orang yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah menjadikan anak kita anak-anak yang soleh dan salihah, anak-anak yang bisa menjadi penerus estafet dari dakwah Islam yang mulia. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.